Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Januari, 14 Februari sudah semakin dekat. Ya. Memanaslah, situasi yang semakin memanas, dinginlah yang tetap dingin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berharap dengan ada kajian ini, hati kita tidak ikut panas, namun menghasilkan hati yang jernih, hati yang dingin. Walaupun temanya dibuat panas sama Mas Riri, ancaman memilih pemimpin yang zalim, ya. Kemarin sudah kita bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atau bagian yang pertama, kita telah membahas tentang apa itu pemimpin, urgensi pemimpin, dan kita juga telah bersama-sama membahas kriteria pemimpin yang wajib dipilih menurut pandangan Islam, sebagaimana yang telah difatwakan oleh MUI ya tahun 2009 ya di Padang Panjang. Ada 5 kriteria pemimpin yang wajib untuk dipilih. Yang pertama adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemimpin yang sidik atau jujur. Yang ketiga adalah pemimpin yang amanah. Yang keempat adalah pemimpin yang tablik, berani mengutarakan kebenaran dan berani mengungkap ya kesalahan. Dan yang kelima, pemimpin yang wajib kita pilih adalah pemimpin yang memiliki sifat fatonah atau cerdas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam fatwa MUI 2009 di Padang Panjang tersebut disebutkan dalam butir yang keempat bahwasanya memilih pemimpin yang memiliki 5 kriteria ini hukumnya adalah wajib. Nah, ketika ada pemimpin yang sudah memenuhi kriteria tersebut, maka golput hukumnya haram. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian fatwa dari MUI
bahwasanya memilih pemimpin itu merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk kepedulian kita terhadap jalannya bangsa ini. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita harus menggunakan hak pilih kita dengan baik, akan tetapi juga tidak boleh bagi kita asal-asalan memilih. Ya, harus melihat siapa yang hendak kita pilih. Yang kita pilih harus memenuhi kriteria dan kita harus memandang hal tersebut dengan prinsip Islam karena kita adalah seorang mukmin. Dan tidak boleh, haram ya bagi seorang mukmin untuk memilih seorang pemimpin ya kemudian berdasarkan hawa nafsunya. Pak Sabil kira-kira milih berapa? Tunggu saja nanti Pak Ustadz. Kira-kira yang paling tebel itulah yang saya pilih. Ya, maka tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, haram hukumnya. Harus kemudian kita betul-betul melihat pemimpin yang kita pilih itu merupakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tablik, orang-orang yang faqadah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas ancaman memilih pemimpin yang zalim. Ketika kita asal-asalan menggunakan hak pilih kita, maka perlu kita ketahui bahwasanya setiap pilihan kita ada pertanggungjawabannya. Pak Ustadz, kenapa kok kemudian dibahas ancaman memilih pemimpin yang zalim? Apakah pemimpin kita ada yang zalim, Pak Ustadz, calon pemimpinnya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita tidak ada yang zalim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita senantiasa mendoakan dengan doa yang terbaik bagi pemimpin-pemimpin kita sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Ya, Imam Al-Bahuti Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya ya Kasyaf Al-Kinah yang menyatakan bahwasanya qala Ahmad wa ghairuhu, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang selainnya mengatakan lau kana lana da'watan mustajabatan, seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la da'una li imamin adilin, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar ya para pemimpin-pemimpin kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Wali anna fi salahihi salahal muslimin. Kenapa? Karena satu pemimpin yang baik, satu pemimpin yang adil itu mampu mensejahterakan satu negara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wali anna Aba Musa al-Asy'ari, dan karena Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Mesir, kana yad'u fi khutbatihi li Umar, Abu Musa al-Asy'ari senantiasa mendoakan kebaikan untuk Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi pemimpin. Ya, maka seorang mukmin harus memiliki hati yang bersih. Seorang mukmin harus senantiasa husnuzan, yang memiliki prasangka yang baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas materi ini bukan berarti kemudian calon-calon pemimpin kita zalim, bukan, akan tapi sebagai bentuk tanbih, peringatan bagi kita agar kita betul-betul menggunakan hak pilih kita ya dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Kenapa? Karena pilihan kita akan ada pertanggungjawabannya. Adapun ancaman memilih pemimpin yang zalim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan menjadi golongan yang zalim. Jadi ketika kita memilih pemimpin yang salah, memilih pemimpin yang rusak, maka kemudian apa? Kita akan ikut kepada kezaliman mereka. Karena kita telah menolong kezaliman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun, kata Allah. Wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, nuwalli ba'dha dhalimina ba'dha, akan aku ya sandingkan, akan aku sahabatkan
ya antara orang yang zalim dengan orang yang zalim berdasarkan amalan yang mereka lakukan. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca ya tafsir Al-Qur'anil Azim terkait dengan ayat ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, qala Sa'id an Qatadah fi tafsiriha. Sa'id dari Qatadah mengatakan tentang tafsir ayat ini. Wa innama yuwalliyullahu an-nasa bi'amalihim. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Apa kata Ibnu Katsir? Wa innama yuwalliyullahu an-nasa bi'amalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyandingkan, akan mempersahabatkan seseorang itu berdasarkan perbuatannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan apa? Manusia itu akan Allah Subhanahu wa taala kawankan, akan Allah Subhanahu wa taala sandingkan, akan Allah Subhanahu wa taala persahabatkan, akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang amalannya sama, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita melihat ada Pak Sabil sama Pak Doni kok CS banget. Pecinya sama-sama putih, bajunya sama-sama coklat. Datang ke majelis taklim kan gitu. Ya, ngurusin masjid A2 ini. Kenapa kok mereka itu berteman akrab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat pasti amalannya enggak jauh beda, Bapak Ibu. Sama-sama menjalankan sholat 5 waktu, sama-sama peduli dengan urusan umat, sama-sama senang ngaji, maka kemudian apa? Mereka bersahabat. Ya. Kenapa Mas Riri suka nyoting ustadz-ustadz itu kan gitu? Betah banget kalau sudah duduk sampingnya Pak Sabil itu. Ada Pak Ismet, nah itu nambah meramaikan suasana kan gitu. Lah kenapa? Karena tidak jauh beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan bersahabat, kita ini akan berkawan dengan orang-orang yang kemudian apa? Memiliki kebiasaan yang tidak jauh beda dengan diri kita. Maka di dalam ayat ini apa? Wa innama yuwalliyullahu an-nasa bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala akan mempersahabatkan, akan mengumpulkan orang-orang itu berdasarkan amalan-amalan mereka. Ya. Maka kalau orang yang sukanya dugem disko mabuk-mabukan itu, ini nggak betah duduk di majelis taklim. Betul Bapak Ibu? Nah, ini lihat saya baca ayat ini bisa jengkelit ini kan gitu ya. Panas itu mendengar apa namanya pengajian kan gitu. Nah, kenapa kok kemudian ini kita berkumpul di sini semuanya? Karena kemudian apa? Kita tidak jauh beda insya Allah. Kita senang dengan masjid, kita suka dengan ilmu. Maka ini tafsirnya ya sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang itu sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Fal mu'min waliyul mu'min aina kana wa haitu kana. Maka disebutkan di sini. Dan seorang mukmin itu, orang yang beriman itu pasti akan menjadi CS-nya, akan menjadi bestinya orang yang beriman. Kapan saja dan di mana saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa kata Ibnu Katsir? Wal kafir waliyul kafir aina makana wa haitu makana. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja. Ya. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Dan iman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekedar angan-angan, bukanlah sekedar perhiasan saja. Jadi keimanan kita itu akan dicerminkan dengan siapa kita berpihak, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berkawan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang baik pasti akan memilih orang yang baik. Orang yang buruk pasti akan mendukung orang yang buruk. Ya, maka kemudian kita baca wa qala Ma'mar, dan Ma'mar mengatakan an Qatadah fi tafsiriha, dari Qatadah tentang tafsir ayat ini. Nuwalli ba'dha zalimina ba'dhan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, arti dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempersahabatkan antara orang zalim dengan orang yang zalim.
baik di dunia maupun di akhirat kelak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pingin, Pak Ustadz, saya pingin kelak besok bisa masuk surga, Pak Ustadz, maka kemudian apa? Cari teman-teman yang soleh di dunia, niscaya engkau akan berkawan dengan orang-orang yang soleh pula di akhirat kelak. Ya. Maka kalau sama kiai, sama ustadz, jangan takut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau lihat ustadz itu udah kabur ini kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Ya, orang yang soleh, orang yang baik, ya akan kemudian apa? Senang untuk bergaul dengan orang yang baik. Saya bacakan lagi tafsirnya. Waqad rawa al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Abdul Baqi Ibni Ahmad. Telah diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir di dalam biografi Abdul Baqi bin Ahmad min tariqi Sa'id Ibnu Al-Jabar Al-Karabisi, dari jalan Sa'id Ibnu Al-Jabar Al-Karabisi, an Hamad Ibni Salamah, dari Hamad Ibni Salamah, an Asim, dari Asim, an Zar, dari Zar, an Ibni Mas'ud marfu'an, dari Ibnu Mas'ud marfu'an. Hadis marfu' adalah apa? Yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Baikuni, yaitu Imam Al-Baikuni dalam Maqdumah Al-Baikuniyah. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in hiyal maqtu'. Seluruh perkataan yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu', dan disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Nah, ini marfu'an berarti disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man a'ana zaliman sallallahu alaihi." Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man a'ana zaliman. Barang siapa, kata Rasul, a'ana zaliman, yang mendukung, yang memilih, yang memihak kepada orang zalim, sallallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala kuasakan orang zalim itu kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menolong orang yang zalim, Allah akan kuasakan orang zalim itu atasnya. Ya. Kemudian ada sebuah syair yang disebutkan ya oleh Ibnu Katsir, wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha. Tidaklah ada suatu kekuasaan kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya, wala zalimin ila sayubla bidzalim, dan tidaklah orang yang zalim kecuali akan diuji oleh orang yang zalim pula. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Kenapa? Orang yang berbuat zalim pasti akan diuji oleh orang yang zalim pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, dalam hal memilih pemimpin, maka kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kemudian apa? Kita tahu ini pemimpin yang tidak baik, kemudian apa? Kita kemudian menolongnya, kita membantunya, maka kemudian apa? Ini sebuah kerusakan, karena tidaklah seseorang menolong orang yang zalim, mendukung orang yang zalim, kecuali orang tersebut akan diuji oleh kezaliman orang tersebut. Ya. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen memiliki pemimpin yang adil, adilkan dulu diri kita. Kenapa? Ya, dari syair ini disebutkan, tidaklah seorang yang zalim akan diuji oleh yang orang yang zalim pula. Artinya kalau kita pengen mendapatkan pemimpin yang adil, sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki sebenarnya mulai dari diri kita masing-masing. Kenapa? Para ulama mengatakan sesungguhnya pemimpin itu adalah cerminan bagi rakyatnya, Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya ingin seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang tablik seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kemudian apa? Yang orang-orang Quraisy datang kepada Nabi menyogok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya, supaya berhenti dari dakwahnya, maka kemudian Pak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gagahnya mengatakan, wahai pamanku, seandainya mentari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, sungguh aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini,
sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Yang pertama, Allah menangkan dakwahku ini. Yang kedua, diriku hancur bersama dakwahku ini. Jadi Rasulullah itu tabligh, Pak. Tidak tergoda. Ini luar biasa. Sampai kemudian orang-orang Quraisy itu kan menawarkan, berhenti dari dakwahmu. Kalau engkau pengen harta, kukumpulkan seluruh harta di Jazirah Arab, engkau akan aku jadikan orang paling kaya di Jazirah Arab ini. Kalau engkau pengen menjadi pemimpin, kami angkat engkau menjadi pemimpin. Kalau engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen memiliki istri yang cantik, kami carikan istri yang paling cantik, ya, wanita yang paling cantik di Jazirah Arab ini engkau nikahi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berdiri kokoh di atas prinsipnya. Maka kemudian rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Kenapa? Pemimpin adalah cerminan bagi rakyat. Kita pengen pemimpin yang tabligh, amanah, fatanah. Insya Allah Pak Ustadz, nomor 5 Pak Ustadz, kan gitu ya. Saya nyari yang 5, Bang. Ya, 5 kan pemimpinnya kita cuma 3 ini presiden, kan gitu ya. Pokoknya 5 Pak Ustadz. Ya. Sudah ini dari beriman dan bertakwa, oke Pak Ustadz. Jujurnya oke Pak Ustadz. Amanah bener Pak Ustadz. Tabligh bener Pak Ustadz. Fatonah saya yakin dengan kecerdasannya Pak Ustadz. Pokoknya titik nomor 5. Besok pagi datang, assalamualaikum. Pak, ya, dibuka amplopnya 200.000 kan gitu. Tolong Pak ya pilih nomor 6 kan gitu. Aduh, akhirnya kemudian apa? Ini 200.000 Pak Ustadz ini. Ya sudahlah, nomor 6 aja tak apalah kan gitu. Nah ini. Nah kalau mental kita saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum bisa berdiri kokoh, bagaimana akan Allah Subhanahu wa taala datangkan pemimpin yang kokoh itu tadi? Ya. Maka kemudian mari bersama-sama ya kita berkeyakinan bahwasanya money politik hukumnya haram. Ini sudah difatwakan di MUI. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga mengatakan seperti itu. Nahdlatul Ulama juga mengatakan seperti itu. Ya, serangan fajar, money politik hukumnya apa, Pak? Haram. Setuju Bapak-bapak? Setuju nggak ini? Tapi kalau ada orang datang bawa amplop isinya 1 juta, terima nggak? Terima? Gimana ini? Jadi pusing ini Ustaznya. Katanya haram, kalau diterima Pak Ustaz kan? Ini mubazir Pak Ustaz kan gitu ya? Mubazir Pak Ustaz kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersepakat dulu. Ya, money politik hukumnya haram, ini sudah. Ya, ini kalau di Metro ini sudah ada plang-plang. Ya, dari Muhammadiyah itu tolak money politik kan gitu ya. Ya, maka kemudian ya hukumnya haram. Kemarin saya ngisi kajian, ada ratusan ibu-ibu di Pekalongan, Lampung Timur, kan dia. Saya tanya, ibu-ibu, hukum money politik, serangan fajar bagaimana ibu-ibu? Haram Pak Ustaz. Kan gitu serempak luar biasa. Ibu-ibu, kalau ada orang datang bawa duit 1 juta dikasih amplop, terima atau tidak? Terima Pak Ustaz. Kan gitu. Oh ini katanya haram tapi diterima kan gitu ya. Ya. Karena kemudian di lapangan sulit menolak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tanda ini Pak. Ya kecuali orang-orang yang kemudian imannya kuat kan gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkeyakinan money politik ya kemudian serangan fajar atau yang lain sebagainya itu merupakan suatu keharaman. Ya dalam hadis disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu kita ke Jakarta, standarisasi dari MUI itu mengatakan ya ada kemudian ya para kiai-kiai yang kemudian Masya Allah godaannya luar biasa. Sampai beliau mengatakan, Mas, ya Anda sudah ditatangin belum? Datangin aja Pak Kiai kan. Ya kalau belum
didatengin orang bawa duit banyak, Anda belum kiai katanya. Ya katanya alhamdulillah saya bilang kan katanya. Ya, dari kiai kampung sajalah kan gitu ya. Yang fitnahnya sedikit ini Pak kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Kita harus meyakini money politik ya, kemudian apa? Suap uang dan lain sebagainya hukumnya haram. Akan tetapi keimanan bertingkat-tingkat. Itu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in ra'a minkum munkaran." Apabila kalian melihat kemungkaran. Nah, ini kita harus bersepakat dulu. Ya. Dan kita berkeyakinan money politik haram, kemungkaran. Satu. Dan kalau kalian melihat kemungkaran, yang pertama tingkatannya fal yughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya. Siap nggak ini Pak mengubah dengan tangan nih Pak? Oh, kayaknya berat Pak Ustaz. Fa illam tastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini saya nggak pakai kayak ginian gini ya. Sorry kan gitu ya. Ya ini kalau Pak Sabil gini datang kan sudah duitnya sudah banyak kan gitu ya. Nggak butuh seperti ini. Ini bukan duit Pak, apa sarung lumayan pula sarung gitu kan. Ya, jangan Pak kan gitu ya. Ya, peci kan gitu ya. Ya maka kemudian kita nggak bener nih yang demikian nih kan gitu ya. Ya kalau kita bisa ubah dengan lisan kita Kalau kita tidak bisa mengubah dengan lisan kita, fabiqalbihi, maka dengan hati kita minimal wadzalika at'aful iman, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Gimana Pak Ustadz menolak dengan hatinya? Ini Mas Rere berapa ini 500.000. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah tapi sambil disak itu Pak itu ya. Astagfirullah sambil dibawa duitnya. Itu minimal seperti itu. Wadzalika at'aful iman. Ya. Jangan kemudian oh ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita berikan di musim durian, nanti kita pesta durian Pak Doni kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Nah, ini kita harus meyakini itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ada para asatid enggak apa-apa diterima kan gitu ya. Tapi kemudian pilihan tidak berubah ya karena duit ya. Ini kalau kita bahas fikihnya, aduh, ini pusing Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa datang orang ini? Oh, Pak Ustadz. Ya. Gimana Pak Ustadz? Lah kalau kemudian apa? Hari ini Pak, saya mau tanya Pak. Ada orang mau mencalonkan diri, tapi kok nggak kemudian apa silaturahmi datang cuman bawa abab doang, ya kemudian apa tahu ababnya? Ya, angin doang yang datang, ya kemudian apa? Ya minta doa restu. Kira-kira sama kebanyakan masyarakat kita dipilih enggak Pak? Dipilih enggak? Enggak. Ya. Enggak dipilih. Kalau jamaah masjid Ad-Du'a masih malu-malu diem aja kan gitu ya. Ya kita ngaji Pak di pelosok-pelosok kampung sana kan gitu. Dipilih enggak ibu-ibu? Enggak Pak Ustadz kan gitu. Ya sehingga kemudian apa? Ya berpikir, Pak Ustadz bagaimana? Kita ini cinta tanah air Pak Ustadz. Kita pengen menegakkan kebenaran. Ya yang sebelah bagi-bagi Pak Ustadz. Nanti kalau kita enggak bagi-bagi kalah sama yang sebelah kan gitu ya. Nah ini nanti tanyalah sama ahli fikih, pusing saya kalau kemudian apa membahas ini. Jangan lama-lama, kita fokus kepada ya pembahasan kita. Oh ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Ya, jadi apa? Jangan memilih ya pemimpin yang zalim karena kemudian apa? Kita dihitung membantu orang tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang memilih pemimpin yang zalim, akan dikeluarkan dari golongan Nabi yang tidak akan mendapatkan telaganya. Masya Allah. Ya, ini ada hadisnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadisnya merupakan hadis yang sahih. Ya, ketika kemudian kita menolong pemimpin yang zalim, ya kemudian kita memilih pemimpin yang tidak baik, nah maka apa? Ancamannya akan dikeluarkan dari golongan Nabi dan tidak akan meminum telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah. Dari Ka'ab bin Ujrah qala, ya Ka'ab bin Ujrah mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Wa nahnu tis'atun. Jumlah kami ketika itu 9. Wa khamsatun dan 5. Wa arba'atun dan 4. Berapa Pak jumlahnya yang ngantuk-ngantuk? Ojo. Jumlah kami 9, 5 dan 4. Jadi semuanya berapa jumlahnya Pak? 16 atau 17?
18. Alhamdulillah. Yang ngantuk tadi, aduh, berapa? 16 atau 17 Pak Ustaz? Ya, 954 ya. Ya, kalau 9 5 tambah 4 9, 9 tambah 9 berapa? 18. Ahadul adadina minal Arab. Oh, sebagian kami ini orang-orang Arab. Wal akhar minal ajami, dan sebagian lagi kami adalah orang-orang ajam, non Arab. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, isma'u, dengarkanlah kalian wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul. Hal sami'tum, pernahkah engkau mendengar hadis dariku, annahu sayakunu ba'di umara'un faman dakhala alaihim faqadaqahum bikadbihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alal haudi. Apa kata Rasul? Pernahkah engkau mendengar suatu hadis bahwasanya sepeninggalku nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang umaro itu pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk kepada mereka, barang siapa membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, barang siapa menolong kezaliman mereka, falaisa minni walastu minhu, maka orang tersebut bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Walaisa biwarijin alal haudi, dan orang tersebut kelak pada hari kiamat tidak akan meminum telagaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa ya golongan yang tidak akan meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menolong, membenarkan pemimpin-pemimpin yang berdusta, pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa lam yadkhul alaihim, dan barang siapa tidak masuk kepada mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, tidak menolong kezalimannya, tidak memilih kezalimannya, walam yusaddiqhum bikadzbihim, tidak membenarkan kedustaannya, fahuwa minni wa ana minhu, maka apa? Orang tersebut termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Wa huwa waridun 'alal hauti, dan pada hari kiamat ya orang tersebut akan meminum telagaku, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya pada hari kiamat ada orang-orang yang tidak meminum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu orang yang kemudian apa? Masuk dan menolong pemimpin-pemimpin yang zalim, membenarkan kedustaan mereka, maka Rasul mengatakan, aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golonganku. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis ya tentang Ruwaibidah. Ya. Jadi apa? Suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada yang mengatakan hadis ini merupakan hadis hasan di ghairihi yang bisa diterima. Rasul mengatakan, inna amamad dajjal, sesungguhnya detik-detik atau dekatnya kemunculan dajjal, sanawatun khada'at, akan ada tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Ya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dajjal itu akan muncul dan digadang-gadang oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka ingin menyambut datangnya dajjal. Ya, dengan syarat-syarat bahwasanya orang Yahudi harus berkumpul semuanya di satu, ya, yaitu tanah yang suci. Dan sekarang sudah berkumpul semua di tanah Palestina. Yang kedua, Palestina harus hijau. Ya, maka kemudian kalau kita lihat orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghijaukan Palestina dengan apa? Pohon-pohon gharqad. Ya. Yang kemudian apa? Ketika sebelum Dajjal ini datang, akan datang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Sampai disebutkan, ya kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur didustakan, orang pembohong dibenarkan. Orang yang amanah dikhianati, orang pengkhianat diberikan amanah tersebut. Ini tahun-tahun yang penuh kedustaan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, dan para Ruwaibidah ya berkata ya kepada apa?
ya masyarakat umum. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan orang-orang bodoh yang berbicara di publik-publik, di khalayak ramai, yang tujuan mereka adalah apa? Untuk menjilat penguasa-penguasa ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian tahun ini sudah masuk sanawatun khada'atun wallahu a'lam bishawab? Kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Tanyakan kepada hati kita, kalau belum ya alhamdulillah. Kalau sudah, maka kemudian apa? Kalau kita ingin selamat, maka kemudian kembali kepada Quran dan Sunnah. Banyak-banyak kita mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis akhir zaman. Banyak-banyak kita mengkaji Al-Quranul Karim. Banyak-banyak kita kuatkan ya kemudian kualitas agama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kedua, ketika kita memilih pemimpin yang zalim, kita akan apa? Ya dilarang ya untuk meminum telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita memilih pemimpin yang zalim akan mendapatkan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza buyi'atil amanah fantabiris sa'ah." Kata Rasul, kalau amanah telah disia-siakan, tunggulah datangnya kehancuran itu. Maka para sahabat mengatakan, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana amanah disia-siakan ya Rasul? Maka kemudian Rasul mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi," yaitu apabila suatu urusan sudah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantabiri sa'ah, maka tunggu datangnya kehancuran itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam memilih pemimpin ini kita harus betul-betul melihat bahwasanya pemimpin yang kita pilih memiliki apa? Kemampuan, yang memiliki kemudian apa? Kemampuan untuk mengemban amanah tersebut. Maka kemarin ada debat ya presiden, ya insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya mampu. Akan tapi kewajiban kita memilih yang terbaik dari yang baik, Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah semakin mepet, ya, akan mendapatkan penyesalan di dalam neraka. Wah, ini ngeri sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ketika kita menolong orang-orang yang zalim, memilih pemimpin yang zalim, ini akan mendapatkan penyesalan di hari kiamat kelak. Saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Ini kalau pernah Bapak Ibu melihat dia pedagang sate, Pak, kalau kemudian apa? Bakar sate dibolak-balikkan. Ini apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kita lihat Bapak Ibu, kenapa kok orang ini sampai masuk ke dalam neraka? Apa yang dilakukan mereka ketika hidup di dunia? Mereka berkata, seandainya dahulu aku mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita intip lagi nih, kita lihat lagi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabbku, inna ata'na sadatana wa kubarana. Ya Allah, sesungguhnya dulu ya Allah, aku mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Kemudian apa? Mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus ini ya Allah. Kemudian mereka berkata, Rabbana, wahai Rabbku, atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Kita lanjutkan sebentar, Pak. Ya Allah, berikan kepada mereka adab 2 kali lipat, azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata penyesalan penghuni neraka ini mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka sebabnya ketika mereka hidup di dunia menolong pemimpin-pemimpin mereka yang zalim,
kemudian apa? Pemimpin yang zalim itu berkuasa atas mereka, menyesatkan mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus betul-betul berhati-hati ketika kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita ambil kesimpulan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagi negeri kita tercinta ini. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi 14 Februari, ya, kalau orang mengatakan ini Pak Ustadz pesta demokrasi, betul Pak Doni? Tapi saya katakan 14 Februari bukan pesta demokrasi, akan tetap. Kenapa semuanya kita akan diuji? Yang jaga TPS diuji dengan kejujurannya, yang nyoblos akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan diuji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fatwa MUI mengatakan wajib bagi kita untuk menggunakan hak pilih kita, dan ketika kita memilih pemimpin harus kemudian apa? Ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, amanah, tablik, fatonah atau cerdas. Maka gunakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang ada. Ya, maka kemudian apa? Ya, para calon-calon pemimpin yang kemudian apa? Ya, merasa mengusung kepada kebaikan, kan gitu ya. Cinta kepada kebaikan, maka tidak mengapa diperkenalkan. Ya, ini masalahnya Bapak Ibu, kita sudah menyampaikan hal seperti ini, kemudian ditanya, loh Pak Ustadz, nanti kalau presiden insya Allah hafal Pak Ustadz, tapi kalau DPR, MPR kan gitu ya, lah ini nggak pada kenal bagaimana Pak Ustadz, kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Ini calon-calon pemimpin ini juga kemudian harus memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, memberikan kemudian apa? Ya, strategi rencana-rencananya ke depan, ya, planning-planningnya apa, agar bisa dinilai oleh masyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memilih tidak boleh asal-asalan memilih. Karena pilihan kita akan ada pertanggungjawabannya. Maka tadi kita sebutkan itu, azab memilih pemimpin yang zalim. Insya Allah mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita tidak ada yang zalim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah baik-baik semuanya. Akan tapi kita sebutkan ya bab ini agar kita berhati-hati dalam menggunakan hak pilih kita. Ya, maka kemudian apa? Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Mudah-mudahan 14 Februari ya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, damai, sentosa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita catat baik-baik, pemilu sementara, sedulur selama-lamanya. Demikian, wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.